Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Wahyudi dengan NIM 860615951. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada nomor satu, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Terus yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Terus yang ketiga, analisis referensi tentang penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Yang keempat, itu ada refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Baik, untuk nomor satu itu pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam era digital. Satu, makna pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau fondasi atau tiang penyangga yang menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan pilar agar tetap kokoh. Sistem pendidikan juga memerlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam bentuk karakter pengembangan potensi peserta didik, serta menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan hilang arah dan sulit menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Terus untuk nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Yang pertama itu ada ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab. Guru tidak hanya mengajar melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dapat ditiru oleh siswa. Terus yang nomor 2, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator yang mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru di tengah-tengah siswa bertujuan membangkit kreativitas, semangat belajar, dan kerjasama. Terus yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan dukungan dan arahan ketika diperlukan. Prinsip ini menekan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Terus yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tapi juga membentuk karakter dalam pembelajaran daring. Yang pertama, guru tetap harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, atau ini yang dimaksud dengan ing ngarsa sung tulodo. Terus yang kedua, guru mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi virtual dan pembelajaran. Kolaborasi kolaboratif ing madya mangun karso. Terus yang terakhir, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui berbagai platform digital. Itu masuknya ke tutwuri handayani. Dalam literasi digital, siswa perlu dibimbing agar mampu memilih informasi yang benar dan terhindar dari hoaks atau berita-berita palsu. Guru menjadi contoh dalam penggunaan media sosial yang etis dan bertanggung jawab. Dalam pembentukan karakter peserta didik, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus tetap ditanamkan, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Pendidikan karakter menjadi semakin penting karena siswa terpapar berbagai informasi tanpa batas melalui internet. Tantangannya, beberapa tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital diantara lain, satu itu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Terus yang kedua, menurut interaksi langsung, pembelajaran daring dapat mengurangi kedekatan emosional antara guru dan siswa. Terus yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Siswa rentan terhadap kecanduan gawai, plagiarisme, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu atau hoax itu tadi.
Terus yang keempat, perubahan peran guru. Guru dituntut menguasai teknologi digital sekaligus menjalankan fungsi sebagai peserta didik. Contoh aktual, yang pertama itu pengguna platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Zoom selama pembelajaran daring pasca pandemi. Terus yang kedua, pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran yang memerlukan pengawasan agar digunakan secara etis. Terus yang ketiga, program literasi digital yang dikembangkan sekolah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyaring informasi. Terus yang keempat, yang terakhir, nomor terakhir, refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban atas peran pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Seperti menurutnya, karakter peserta didik, rendahnya literasi digital, dan tantangan penggunaan teknologi yang tidak bijak dengan menerapkan prinsip keteladanan, motivasi, dan pemberian dukungan kepada peserta didik. Tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memanfaatkan teknologi secara positif. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan Indonesia yang maju, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.